Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, kembali lagi pada video pembelajaran matematika dengan saya, Ibu Tiaranita Dekriati. Kali ini kita akan membahas mengenai operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat. Pernahkah kalian melihat resep dokter seperti berikut? Resep dokter tersebut bermakna bahwa pasien tersebut sebaiknya meminum obat 3 kali dalam 1 hari. Dengan kata lain, 3 kali sehari, sama dengan 3 kali 1 hari. Sama dengan penjumlahan berulang angka 1 sebanyak 3 kali. 1 ditambah 1 ditambah 1. Perhatikan masalah berikut. Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung Rp500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut. Potongan dan bunga bank diabaikan. Nah, untuk menyelesaikannya, kita bisa mengubah bentuk masalah di atas menjadi 7 dikali dengan 500.000. Sehingga 500.000 dijumlahkan berulang sebanyak 7 kali. Nah, sehingga hasilnya adalah 3.500.000. Jadi, banyak tabungan Endang dalam 7 bulan adalah 3.500.000. Secara umum, untuk A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat, A dikali B diartikan menjumlahkan B sebanyak A kali, atau dapat kita sajikan dengan A dikali B sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah B sampai sebanyak A kali. Pada operasi perkalian juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Untuk sebarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku 1. Sifat komutatif, A dikali B sama dengan B dikali A. Yang kedua, sifat asosiatif, buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Yang ketiga, sifat distributif. Yang pertama, sifat distributif terhadap penjumlahan. A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Distributif perkalian terhadap pengurangan. A dikali buka kurung B kurang C tutup kurung sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Pada perkalian bilangan bulat, bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya bilangan positif. Bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya juga bilangan positif. Bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan negatif. Bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Nah, keterangannya, bilangan positif itu sama dengan sebarang bilangan bulat positif. Bilangan negatif itu adalah sebarang bilangan bulat negatif. Contohnya, 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, ini merupakan positif dikali yang bilangan positif, hasilnya juga bilangan positif. Negatif 2 dikalikan dengan negatif 3 itu sama dengan 6. Nah, itu bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya bilangan positif. Negatif 2 dikali 3 itu sama dengan negatif 6. 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Nah, coba kalian perhatikan. Yang pertama, ketika bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif dan bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, ternyata hasilnya sama-sama bilangan positif. Nah, jadi apabila dikalikan dengan
bilangan yang sama-sama positif atau sama-sama bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Nah, kalau kita lihat di sebelahnya, apabila berbeda perkalian antar bilangannya berbeda, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Faktor bilangan bulat. Diketahui A dan B adalah bilangan bulat. A disebut faktor dari B jika ada N sedemikian sehingga B sama dengan A dikali N dengan N adalah bilangan bulat. Contoh, tentukan semua faktor positif dari 6. Jelaskan. Nah, untuk menyelesaikannya, bisa kita cari faktor-faktornya. 1 adalah faktor dari 6 karena ada 6 sedemikian sehingga 6 itu sama dengan 1 dikali 6. 2 adalah faktor dari 6 karena ada 3 sedemikian sehingga 6 sama dengan 2 dikalikan 3. 3 adalah faktor dari 6 karena ada 2 sedemikian sehingga 6 sama dengan 3 dikali 2. 6 adalah faktor dari 6 karena ada 6 sedemikian sehingga 6 sama dengan 6 dikali 1. Sehingga faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Misal, P adalah bilangan prima, maka faktor dari P hanya 1 dan P. Contohnya, 7. Faktor dari 7 adalah 1 dan 7, sehingga 7 adalah bilangan prima. 8. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8, sehingga 8 bukanlah bilangan prima. Pembagian bilangan bulat. Perhatikan permasalahan berikut. Karena sedang baik hati, Budian ingin membagi-bagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Budian adalah 12 kue, sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut ada 6 tetangga. Jika Budian ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue? Permasalahan di atas dapat kita ubah ke dalam bentuk matematika dengan 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 dapat diartikan pengurangan 6 terhadap 12 secara berulang hingga tidak bersisa. Dapat dituliskan 12 dikurang 6 dikurang 6 sama dengan 0. 6 mengurangi 12 berulang 2 kali. Dengan kata lain, hasil dari 12 dibagi 6 sama dengan 2. Dituliskan 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi, masing-masing tetangga Budian mendapatkan 2 kue. 12 adalah bilangan yang dibagi, 6 adalah pembagi, sedangkan 2 adalah hasil bagi. Perhatikan permasalahan berikut. Seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat, jauhnya 3 satuan. Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri 0. Berapa kali tupai telah melompat? Nah, kita selesaikan dengan bantuan garis bilangan. Nah, apabila kita gambarkan, artinya tupai sudah melompat ke sebelah kiri sejauh negatif 15. Kemudian dimulai dari titik 0. Apabila 1 kali lompatan itu adalah 3 satuan, nah berarti kita hitung berapa kali lompatannya. Untuk menempuh titik negatif 15, negatif 15 artinya titik 15 di sebelah kiri 0. Tupai harus melompat sebanyak 5 kali ke kiri. Permasalahan di atas bisa kita tuliskan dengan negatif 15 dibagi 3 sama dengan negatif 5. Jadi, tupai telah melompat sebanyak 5 kali. Pada pembagian bilangan bulat,
Bilangan positif dibagi dengan bilangan positif menghasilkan bilangan positif. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif menghasilkan bilangan positif. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif menghasilkan bilangan negatif. Bilangan positif dibagi bilangan negatif menghasilkan bilangan negatif. Dengan keterangan, bilangan positif itu adalah sebarang bilangan bulat positif, bilangan negatif merupakan sebarang bilangan bulat negatif. Perhatikan contoh berikut. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Merupakan contoh dari pembagian bilangan positif dibagi dengan bilangan positif yang hasilnya juga bilangan positif. Negatif 6 dibagi dengan negatif 3, hasilnya 2. Merupakan contoh dari bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif yang hasilnya bilangan positif. Contoh yang ketiga, negatif 6 dibagi 3 sama dengan negatif 2. Ini adalah contoh dari bilangan negatif dibagi bilangan positif yang hasilnya bilangan negatif. Contoh yang keempat, 6 dibagi negatif 3 hasilnya adalah negatif 2. Merupakan contoh dari bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif yang hasilnya merupakan bilangan negatif. Sekarang mari kita perhatikan. Apabila bilangan yang akan dibagi dan pembagi memiliki tanda yang sama, maka hasil baginya adalah bilangan positif. Namun, apabila bilangan yang akan dibagi dengan pembaginya memiliki tanda yang berbeda, maka hasil dari pembagiannya adalah bilangan negatif. Sehingga pembagian bilangan bulat secara umum jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, jika A dikali B sama dengan C, maka A sama dengan C per B, dengan B tidak sama dengan 0. Atau jika A dikali B sama dengan C, maka B sama dengan C per A, dengan A tidak sama dengan 0. Kalian telah mempelajari 4 macam operasi pada bilangan bulat, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Misal ada suatu soal matematika sebagai berikut. Tentukan hasil dari 6 ditambah 2 dikali 4. Nah, ada dua kemungkinan jawaban. Kemungkinan jawaban yang pertama, 6 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 8 dikali 4, sehingga hasilnya adalah 32. Kemungkinan jawaban kedua, 6 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 6 ditambah 8 sama dengan 14. Pada kemungkinan jawaban yang pertama, kita menambahkan angka 6 dengan 2 dulu. Pada kemungkinan jawaban yang kedua, 2 dikalikan 4 terlebih dahulu. Nah, sehingga jawabannya berbeda. Satu 32, yang satunya 14. Menurut kalian, jawaban manakah yang benar? Jika tidak dibuat aturan dalam urutan operasi matematika, maka dalam perhitungan matematika akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban yang berbeda seperti di atas. Oleh karena itu, para matematikawan sepakat untuk membuat aturan tentang urutan operasi. Urutan operasi yang pertama, hitung bentuk yang ada di dalam kurung. Yang kedua, hitung bentuk eksponen atau pangkat. Yang ketiga, perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Yang keempat, penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil dari 3 ditambah 4 dibagi 2 dikurang 5 dikali 4. Untuk menyelesaikannya, kita perhatikan terlebih dahulu operasi apa saja yang ada pada soal tersebut. Nah, pada soal terdapat operasi penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan perkalian. Kita perhatikan apakah ada operasi yang berada di dalam tanda kurung. Ternyata tidak. Itu artinya kita harus mendahulukan operasi pembagian dan perkalian, baru kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan. Sehingga karena pembagian letaknya
berada di paling kiri, jika dibandingkan dengan perkalian, maka kita akan melakukan pembagian terlebih dahulu. Sehingga jawabannya menjadi 3 ditambah 2 dikurang 5 dikali 4. Untuk selanjutnya kita lakukan operasi perkalian. 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Sehingga penyelesaiannya menjadi 3 ditambah 2 dikurang 20. Baru kita selesaikan penjumlahan dan pengurangannya. 5 kurang 20, hasil akhirnya adalah negatif 15. Mari kita selesaikan soal berikut. Pak Amin mempunyai 20 ekor ayam, 16 ekor itik, dan 12 ekor angsa. Pak Amin akan memasukkan ternak ini ke dalam beberapa kandang dengan jumlah masing-masing ternak dalam tiap kandangnya sama. Berapa kandang yang harus dibuat Pak Amin? Untuk menyelesaikannya, kita harus menentukan faktor dari 20, 16, dan 12. Faktor dari 20 itu adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Faktor dari 12, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, untuk menentukan banyak kandang yang harus dibuat Pak Amin, kita harus melihat faktor yang sama dari ketiga bilangan, faktor terbesar yang sama dari ketiga bilangan. Nah, faktor yang sama itu ada 1, 2, dan 4. Nah, yang terbesar adalah 4. Jadi, kandang yang harus dibuat Pak Amin berjumlah 4 kandang. Baiklah anak-anak, semoga kalian memahami materi dan contoh-contoh yang sudah Ibu paparkan tadi. Untuk penilaian akan Ibu berikan di Google Classroom. Nah, untuk kalian semua selalu jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan stay at home. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.